Pemirsa, lembaga pemantau asing dan dunia internasional memuji pemilu serentak yang sedang berjalan di Indonesia. Alih-alih bangga dengan prestasi ini, sejumlah pihak terus membangun wacana adanya kecurangan. Benarkah pemilu bisa dicurangi? Ulasannya akan hadir dalam segmen Fact Check bersama Ani Rahmi. Ani, silahkan. Dan juga pemirsa, wacana kecurangan dalam penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia memang menguat setelah proses pemungutan suara selesai dilaksanakan dan sejumlah lembaga survei merilis hasil quick count-nya. Satu hal yang wajar sebetulnya dalam pemilu, bahkan Profesor Mahfud MD, mantan Ketua MK, pernah menyatakan bahwa semua pemilu dituduh curang oleh pihak yang kalah. Nah, benarkah pemilu serentak yang tengah berlangsung bisa dicurangi? Yang paling penting, apakah ada dasar yang kuat dari tuduhan curang tersebut? Kita cek faktanya. Pusat keributan dan juga tuduhan kecurangan yang ramai pasca proses pemungutan suara pangkalnya adalah surat suara. 4 jam setelah proses pemungutan suara selesai dilaksanakan dan proses penghitungan dilaksanakan, calon presiden nomor urut 02 mencuit di media sosialnya, menyebutkan bahwa pada proses pemilu kali ini banyak kejadian yang merugikan pihak 02. Banyak kertas suara yang tidak sampai, banyak surat suara yang tidak sampai, banyak TPS yang buka terlambat, dan banyak yang tidak dapat undangan. Surat suara disasar di sini. Selain surat suara, yang juga disebut-sebut berlaku curang adalah KPPS yang bekerja sama dengan tim sukses, bahkan penyelenggara pemilu yaitu KPU juga tidak luput dari tudingan curang ini. Sekedar mengingatkan pemirsa, kita tengok lagi bagaimana para pahlawan pemilu berjuang mengantarkan logistik pemilu ke seluruh pelosok negeri. Kita lihat video berikut ini. Menembus hutan, menyeberangi sungai, jalan becek, dan tidak hanya satu kali perjalanan untuk mengantar ke TPS saja, tapi juga menjaga proses pemungutan suara, mengawal pemindahan kotak suara dari TPS ke PPS di tingkat desa atau kelurahan, lalu berlanjut lagi ke PPK di tingkat kecamatan hingga sampai di KPU kabupaten kota dan disimpan di sana. Dalam proses pemindahannya pun tidak hanya proses pemungutan suara yang dikawal dengan ketat, proses pemindahan kotak suaranya pun pengawalan tidak mengendur sama sekali. Sungguh tega mereka yang menuduh KPPS atau pihak-pihak lain yang terlibat melakukan kecurangan. Curang di mana? Nah, untuk pertama kalinya Indonesia menyelenggarakan pemilu serentak, memilih eksekutif sekaligus wakil di 4 lembaga legislatif. Meski dipuji oleh banyak pihak, namun penyelenggara pemilu sendiri memang mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan di sana-sini. Seperti misalnya terkait dengan pangkal tuduhan curang yang dialamatkan yaitu surat suara dan juga logistik pemilu, memang ada sejumlah kekurangan di beberapa tempat, ini harus diakui. Dan seperti misalnya di sini, ada surat suara yang tercoblos di Kelurahan Lapade, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Ini hanya 1 surat suara yang tercoblos. Lalu di Goa, Sulawesi Selatan ada 9 surat suara. Yang paling besar dan menjadi berita yang cukup ramai sempat ada di Selangor, Malaysia. Namun semuanya langsung ditindaklanjuti oleh KPU dan juga Bawaslu. Surat suara tersebut langsung dinyatakan tidak sah. Lalu permasalahan berikutnya juga ada logistik yang terlambat untuk datang ke lokasi. Ini juga terdapat di sejumlah lokasi, diantaranya ada di kelurahan-kelurahan atau di Jayapura, khususnya di Papua, dan di Kabupaten Banggai di Sulawesi Tengah. Juga ada kekurangan surat suara. Kekurangan surat suara juga tercatat di beberapa tempat yang sempat kami catat, diantaranya ada di Timur Tengah Utara dan juga di Ambon. Dari semua ini, sebetulnya yang paling dirugikan adalah pemilih karena mereka tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Tidak hanya paslon nomor urut 02, tapi juga paslon nomor urut 01 juga dirugikan dengan keterlambatan surat suara, kekurangan surat suara ini. Siapa yang bisa memastikan bahwa pemilih yang belum bisa melaksanakan hak pilihnya 100% akan memilih paslon nomor urut 02? Siapa yang bisa memastikan itu? Tidak ada yang bisa memastikan. Artinya paslon nomor urut 01 juga dirugikan dengan permasalahan ini. Dan lagi-lagi semua permasalahan ini diketahui dan disikapi dan ditindaklanjuti. Kita akan lihat bagaimana tindak lanjutnya. Negara lewat penyelenggara pemilu wajib memenuhi hak warga negara yang telah memiliki hak pilih dan juga terdaftar. Karenanya KPU melaksanakan pemungutan suara ulang atau PSU, pemungutan suara susulan atau PSS, dan pemungutan suara lanjutan atau PSL bagi mereka yang belum mendapatkan hak untuk memilih, baik karena gangguan keamanan, ketertiban, bencana alam, bahkan karena alasan jika ditemukan kesalahan dalam tata cara pelaksanaan
pelaksanaan pemungutan suara. Semua itu terpantau oleh KPU dan juga Bawaslu. Secara total, Bawaslu mengeluarkan 2.767 rekomendasi untuk PSU, PSS, dan juga PSL. Rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 1.511. PSS atau pemungutan suara susulan, rekomendasinya 2.302 yang sudah dilaksanakan di 1.488 TPS. Masih ada 814 TPS lagi. Sementara PSL yang direkomendasikan 72 yang sudah dilaksanakan di 13 TPS. Masih ada 59 TPS yang belum. Dan artinya tidak ada tebang pilih dalam pelaksanaan PSU, PSS, dan juga PSL. Tercatat ada 31 provinsi dari 34 provinsi yang mendapat rekomendasi. Ya meski hanya satu provinsi hanya 1 sampai 2 TPS saja. Sebut saja misalnya Bangka Belitung, Riau, Sumatera. Di Sumatera ada Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan masih banyak lagi. Semua untuk memastikan mereka yang memiliki hak pilih bisa melaksanakan haknya dimanapun, siapapun yang dipilih dengan tata cara yang sesuai dengan aturan. Pertanyaannya lagi-lagi, curangnya di mana? Nah, menyikapi meningkatnya tudingan kecurangan yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Wiranto yang katanya terstruktur, sistematis, dan masif. Khususnya setelah hasil quick count keluar, tim kampanye nasional menanggapi dengan tenang. Saya mengutip pernyataan dari Johnny G. Plate, Wakil Ketua TKN Jokowi Ma'ruf. Itu wujud kepanikan. Jangan panik, ikuti proses demokrasi, sudah ada undang-undangnya, ada aturannya kalau memang ada yang merasa dirugikan dengan penyelenggaraannya. Ikut aturan undang-undang. Lebih lanjut, saya mengutip satu lagi dari Johnny G. Plate di sini. Disebutkan bahwa memang semua ada mekanismenya, semua ada aturannya. Penyelenggara pemilu sudah bekerja dengan sungguh-sungguh. Kita bersama-sama jaga kualitasnya agar menghasilkan pemimpin yang disukai oleh rakyat. Sekali lagi semua ada aturannya, ada mekanismenya. KPU juga membuka helpdesk yang bisa dijangkau lewat WhatsApp, lewat email, lewat telepon, bahkan datang langsung ke kantor KPU jika memang ditemukan ada ketidaksesuaian data atau ada kecurangan. Nah, semua proses penghitungan, ketidaksesuaian data atau bahkan tindakan atas kecurangan jika memang ada dilakukan secara transparan oleh KPU dan juga Bawaslu. Lagi-lagi, curang di mana? Nah, ini semua sejumlah alasan mengapa pemilu tidak bisa dicurangi. Saya tampilkan di antaranya. Yang pertama, KPU dan Bawaslu bukan alat pemerintah. Beda dong dengan era Orde Baru, di mana penyelenggara pemilu adalah Menteri Dalam Negeri yang notabene bagian dari pemerintah. Dan keputusan pemilu pun tidak bisa diadili oleh siapapun ketika itu. Sekarang, KPU adalah lembaga independen dan bukan merupakan alat pemerintah. Keanggotaannya pun bukan pemerintah yang memilih, melainkan DPR. Semua wakil parpol duduk di DPR. KPU juga diawasi oleh Bawaslu yang juga bukan merupakan alat pemerintah. Dan kinerja KPU dan Bawaslu masih diawasi lagi oleh DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dan ketetapan KPU serta hasil pemilu juga bisa digugat ke MK dengan catatan memiliki bukti yang kuat dan valid. Berikutnya adalah anggota KPU dan Bawaslu juga dipilih oleh DPR, tadi sudah disebutkan. Alasan lainnya ada saksi, pengawas pemilu dan pemantau serta lembaga pengawal pemilu. Proses penghitungan suara berlangsung secara transparan di TPS. Surat suara dibuka satu persatu. Keabsahannya juga melibatkan saksi, pengawas TPS, dan pemantau di luar KPPS itu sendiri. Nah, hasil rekapitulasi suara dicatat dalam formulir C1 yang dibuat rangkap 6. Lalu disalin lagi isi dari C1 ini, angka-angka di C1 dalam berita acara. C1 juga bisa difoto oleh siapa saja yang diizinkan oleh KPPS. Artinya banyak mata yang mengawasi proses ini. Ada KPPS tentu saja, lalu juga ada saksi. Saksi ini juga banyak unsurnya. Ada saksi dari paslon, saksi dari caleg, saksi dari parpol. Masih ada pengawas TPS, masih ada Panwaslu, masih ada pemantau, masih ada masyarakat atau pemilih yang ingin mengetahui jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara. Artinya proses penghitungan yang sama yaitu manual dan juga berjenjang dengan keterlibatan banyak saksi tidak hanya terjadi di TPS, tapi juga terjadi di tingkat berikutnya, di tingkat kecamatan, lanjut ke kabupaten kota, ke provinsi, hingga ke nasional. Semua dilakukan secara transparan.
Nah, satu lagi yang membedakan pemilu saat ini dengan pemilu di era Orde Baru, yaitu banyaknya lembaga yang mengkhususkan diri untuk mengawal proses penghitungan suara atau mengawal proses pemilu secara keseluruhan, bahkan mengawal proses demokrasi di Indonesia. Sebut saja ada Kawal Pemilu, ada KIPP Indonesia, ada JPPR, ada Mata Rakyat Indonesia, Kode Inisiatif, Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, ada Tepi Indonesia dan sebagainya. Kita lihat C1 juga tadi sudah dibuat rangkap 6 dan pengumumannya secara transparan. Pemirsa, talk is cheap. Berbicara itu sangat mudah, termasuk menebar wacana curang, terstruktur, sistematis, dan masif. Semua ada aturannya, semua ada mekanismenya. Silakan buktikan secara konstitusional, bukan hanya berisik di media sosial. Egan, kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas informasinya dalam Fact Check, Ani Rahmi.